Bab 1784. Kamu, orang yang mengepalai tidak percaya saat mendengarnya. Apa semua ini adalah rencanamu? Lorenzo tersenyum dan berkata dingin. Pastorico selalu berselisih denganku. Juga memanfaatkan mafia. Asalkan aku bisa menghabisi kalian, barulah bisa menyelesaikan kerisauan di hatiku. Apa kamu sedang bercanda? Orang yang mengepalai itu memutar bola matanya dan melihat ke sekitar. Ia tidak melihat regu penyelamat apapun. Hanya dengan dirimu sendiri, kamu bisa menghabisi kami. Kamu benar-benar merasa hanya ada aku sendiri di sini. Lorenzo berkata perlahan, lalu bersiul panjang ke arah hutan. Semua mafia itu ketakutan karena mengira Lorenzo sedang memanggil anak buahnya. Orang yang mengepalai berusaha keras untuk terlihat tenang. Jangan takut, meski ada regu penyelamat, orang kita tetap lebih banyak dari mereka. Meski begitu, para anggota mafia itu tetap saja merasa tidak tenang. Bagaimanapun, ketua mereka berada di tangan Lorenzo. Tanpa pemimpin, prajurit akan kehilangan keyakinan. Dewi melihat ke sekitar. Dia merasa sangat penasaran. Apakah Jasper bisa begitu cepat menuruni gunung dan sudah kembali bersama regu penyelamat? Saat ini, terdengar suara langkah kaki mendekat dan ada pergerakan di dalam hutan. Dengan segera, terlihat banyak pasang mata yang perlahan mendekat sambil menyeruak kegelapan malam. Ini, serigala. Itu serigala. Semua orang membelalakkan mata dengan terkejut dan menatap lurus ke arah depan. Beberapa pasang mata itu terlihat bagai binatang yang bersinar dan berkilau dengan mengeluarkan aura dingin di kegelapan malam. Dewi menatap gerombolan serigala itu sambil membelalakkan matanya dengan terkejut. Ternyata dia bisa memanggil gerombolan serigala. Bagaimana bisa dia memanggil gerombolan serigala? Dia teringat Lorenzo yang terlihat sangat tenang saat gerombolan serigala muncul sebelumnya. Dia mengusir gerombolan serigala itu dengan mengandalkan kekuatannya. Bahkan masih merasa bangga setelah berhasil melakukannya. Namun, dia tidak pernah memikirkan bahwa mungkin saja gerombolan serigala itu bukan datang untuk menyerangnya. Melainkan, astaga, semua anggota mafia itu ketakutan dan segera mundur. Jangan takut. Kalian masih punya pistol di tangan kalian. Orang yang mengepalai itu berusaha menenangkan dengan perasaan panik. Cepat tembak. Sebelum menyelesaikan perkataannya, gerombolan serigala itu sudah menerjang ke arah anggota mafia setelah dipanggil oleh Lorenzo. Oh, segera. Terdengar teriakan histeris yang diiringi suara pistol. Para anggota mafia itu menjadi panik dan menembak sembarangan. Tetapi tetap saja tidak bisa mengalahkan serigala mengerikan yang lapar itu. Gerombolan serigala yang tinggal di hutan ini selalu berada di rantai makanan teratas dan terlihat sangat mengerikan dan liar saat mengoyak tubuh mangsa mereka. Orang-orang itu ketakutan dan tidak mungkin bisa mengalahkan gerombolan serigala itu. Orang yang mengepalai itu membelakangkan matanya dan sudah tidak mampu untuk melawan. Dewi yang ada di atas pohon langsung termangu saat melihat adegan ini. Dia tahu dia juga mampu memanggil hewan liar, tetapi tidak pernah melihat situasi mengerikan seperti ini. Beberapa saat kemudian, terdengar suara tembakan dari sisi hutan yang lain. Lalu Jasper, Jeff dan pengawal keluarga Moore lainnya segera mendekat bersama segerombolan besar polisi. Pada saat ini, sudah ada banyak yang terluka dan meninggal dari kelompok mafia itu. Para polisi itu langsung terkejut saat melihat adegan di hadapan mereka ini dan segera mengeluarkan senjata. Setelah melihat situasinya sudah stabil, Lorenzo segera menyuruh gerombolan serigala itu pergi dan menyerahkan para mafia itu pada polisi, lalu berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia baru teringat sesuatu, lalu berkata pada Jasper. Dia di atas pohon. Baik, Tuan. Jasper segera menghampiri Dewi. Tabib Dewi, ayo turun. Dewi melompat dari atas pohon. Dia hampir terkilir saat mendarat di tanah. Untung saja Sony sempat memapahnya. Tuan Dewi, Anda baik-baik saja. Dewi tidak menanggapi. Dia hanya menoleh dan menatap Lorenzo. Langit perlahan terang. Sosoknya yang tampak lebih tinggi di dalam hutan itu terlihat sangat kesepian. Cahaya mentari subuh yang menyinarinya itu membuatnya terlihat seperti dewa yang kembali berperang dengan membawa kemenangan. Dengan kemampuannya sendiri, dia berhasil mengalahkan ratusan anggota mafia tanpa menembakkan satu peluru pun. Dia memang layak disebut dewa.
Pantas saja semua orang ketakutan begitu mendengar namanya. Saat ini Dewi baru menyadari, pria yang tampak lembut ini sebenarnya jauh lebih hebat dan mengerikan dari bayangannya. Bab 1785. Lorenzo berlalu dengan cepat. Jeff menyodorkan sebuah handuk putih padanya. Lalu dia mengelap darah segar yang membasahi tangannya dengan teliti dan memberi perintah dengan nada dingin. Bawa semuanya pergi. Baik, Jeff segera membantu pihak kepolisian untuk menyelesaikannya. Jasper membawa Dewi mengikuti langkah Lorenzo dan pergi bersamanya. Menerobos keluar dari hutan hingga mereka mencapai sebuah padang rumput. Dewi terkesima saat melihat pemandangan di hadapannya. Ada beberapa helikopter yang terparkir di padang rumput itu. Juga ada beberapa mobil SUV yang berjejer di kedua sisinya. Ada puluhan pengawal yang berdiri menjadi dua barisan dengan rapi, lalu menunggu Lorenzo dengan hormat. Dia yang berjalan dari arah datangnya sinar mentari terlihat bagaikan dewa yang turun dari langit. Cahaya keemasan menyinari tubuhnya dan memberikan aura mendominasi yang kuat padanya. Tuan, semua orang membungkuk dan memberi hormat pada Lorenzo. Sapaan yang serempak ini terdengar penuh rasa hormat dan segan, yang membuat keterkejutan di suasana pagi ini. Dewi baru menyadarinya saat ini. Ternyata tebakan ketua mafia itu sangat tepat. Semua yang terjadi di malam ini sudah berada di dalam rencana Lorenzo. Sepertinya dia sudah menebak mafia itu akan menyerang sejak awal, maka sengaja menggiring mereka ke area pinggiran yang sepi. Dewi mengira kemampuan hebatnya yang telah menyelamatkan pria itu. Tetapi sebenarnya anak buah pria itu telah menyiapkan segalanya sejak awal. Mereka hanya menunggu hingga anggota mafia itu muncul, lalu menghabisi semuanya sekaligus. Tabib Dewi. Tabib Dewi. Dewi baru tersadar setelah Jasper memanggilnya 2 kali. Masuklah ke mobil. Jasper membukakan pintu mobil. Dewi menoleh dan melihat Lorenzo yang naik ke helikopter. Dia tidak pulang. Masih ada yang harus Tuan urus. Tuan akan kembali saat malam, ujar Jasper. Oh, Dewi pun memasuki mobil. Jasper dan Sonny juga menaiki mobil ini. Lalu mobil pun dikemudikan menuruni gunung. Helikopter yang ada di belakang juga mulai naik perlahan-lahan dan menerbangkan dedaunan, bunga dan rerumputan yang ada di sekitar. Dewi membuka jendela dan mengeluarkan kepalanya, lalu menengadah ke langit sambil menyipitkan matanya. Lorenzo yang mengenakan kacamata hitam terlihat sangat keren saat duduk di dalam helikopter. Dia menatap ke arah pria itu dan samar-samar seperti merasa entah kapan dia pernah mengalami kejadian yang sama. Sepertinya pria itu juga ada di helikopter dan dia menatap pria itu perlahan pergi dari dalam hutan. Tunggu sebentar, dia baru saja mengenal pria itu. Bagaimana mungkin punya pengalaman seperti ini dengan pria itu? Pasti dia yang tidak bisa berpikir jernih. Dewi kembali memusatkan pikirannya, agar dia tidak berpikir sembarangan lagi. Mobil dikemudikan dengan cepat. Meski jalan gunung ini tidak rata, pemandangan di kedua sisi membuat perasaan sangat nyaman saat melihatnya. Awalnya Dewi ingin tidur, tetapi dia terpesona oleh pemandangan indah ini dan akhirnya bersandar di jendela sambil menikmatinya. Tabib Dewi, terima kasih untuk kejadian semalam. Tapi ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Jasper menyodorkan sebotol air, lalu mengingatkan sambil tersenyum. Ada beberapa hal meski sudah melihatnya, tetap jangan menyebarkan dan menanyakannya lebih lanjut. Tidak ada untungnya bagimu kalau mengetahui terlalu banyak. Omong kosong. Dewi memotong perkataannya dan berkata dengan dingin. Aku tidak tertarik pada hal-hal itu. Tapi aku telah menolong kalian semalam. Tidakkah seharusnya memberikan sesuatu untuk berterima kasih? Jasper termangu. Ini pertama kalinya dia melihat gadis yang begitu lugas dan mencintai uang. Namun, benar yang dikatakan Tuan, orang yang bisa diatasi dengan uang sangat sederhana. Terkait bayarannya sama sekali tidak masalah. Nanti aku akan menanyakannya pada Tuan. Berikan beberapa puluh miliar saja. Dewi menggoyang-goyangkan tangannya, seperti mudah diajak berdiskusi. Kita sudah begitu akrab, tidak perlu begitu perhitungan. Jasper tidak bisa berkata apapun. Oh ya, Dewi teringat sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana pria itu bisa memanggil gerombolan serigala? Tabib Dewi, kamu bisa memanggilnya Tuan seperti kami, ujar Jasper mengingatkan dengan tegas. Aku juga bukan anak buahnya, ujar Dewi enteng.
Kamu menerima bayaran darinya. Ini bisa dianggap hubungan atasan dan bawahan. Ujar Jasper dengan logis. Bab 1786. Cerewet. Dewi menatap tidak puas padanya. Sebaiknya kamu tidak perlu bertanya tentang hal ini. Jasper mengingatkan lagi. Tadi aku sudah memberitahumu. Tidak ada untungnya bagimu kalau mengetahui terlalu banyak. Kamu cerewet sekali. Dewi sudah tidak bisa menahannya lagi. Seorang lelaki dewasa, tetapi begitu cerewet. Aku juga tahu. Tidak perlu kamu katakan. Ujar Dewi berspekulasi. Dia memelihara begitu banyak hewan liar di halamannya. Seharusnya dia ingin menjinakkan hewan-hewan itu dengan metode ilmiah. Dia memang hebat. Kemampuannya luar biasa. Bisa berpikir jernih. Tapi dia hanya memiliki sedikit bakat dalam hal menjinakkan hewan ini. Tidak banyak. Karena saat dia memanggil gerombolan serigala tadi, aku bisa melihat itu pertama kalinya dia mencobanya. Bagaimana kamu bisa tahu? Omong kosong. Dewi menatap kesal padanya lagi. Aku dibesarkan oleh serigala. Dia langsung tertegun begitu selesai mengatakannya. Ya, ternyata dia ingat bahwa dia dibesarkan oleh serigala. Meski amnesia, kadang ada beberapa ingatan bawah sadar yang mendadak muncul di pikirannya dan sebagian besar adalah nalurinya dari alam bawah sadarnya. Ternyata begitu. Jasper sangat terkejut. Pantas saja kamu bisa berinteraksi dengan hewan. Tuan Dewi, kamu sangat hebat. Sonny menatap Dewi penuh kagum. Hehe, Dewi tersenyum ke arahnya. Lalu bertanya pada Jasper lagi. Tapi saat dia memanggil gerombolan serigala, itu benar-benar terlalu berbahaya. Bagaimana kalau tidak berhasil? Bukankah dia bisa dihabisi? Kami juga merasa itu berbahaya. Jasper terlihat sedikit bersalah saat membahas ini. Untung saja Tuan berhasil memanggilnya dan Jeff juga datang lebih awal. Kalau berharap aku dan Sonny keluar dari hutan dulu baru memberitahu lokasi, maka semuanya akan terlambat. Meski berbahaya, akhirnya tetap menang. Dewi tersenyum. Saat seteru bertemu, yang beranilah yang menang. Kadang kemenangan ditentukan oleh keberanian. Dewi merasa kagum saat mengatakan ini. Tapi, seharusnya dia sudah merencanakan semuanya dari awal. Benar, kami juga baru saja mengetahuinya. Tuan sengaja menyuruh Jeff memeriksa hal lain dengan tujuan agar mafia menurunkan kewaspadaan mereka. Jasper segera berhenti sebelum menyelesaikan kalimatnya. Lalu berkata singkat. Pokoknya Tuan sudah menyuruh Jeff mengumpulkan orang-orang dan mengikuti lokasi kita. Bukankah tidak ada sinyal di dalam hutan? Bagaimana Jeff bisa mengetahui posisi kita? Dewi sangat penasaran. Jeff tahu saat kita menaiki gunung. Dia bergegas mengikuti dari sisi lain melalui jalan kecil. Tapi saat kita memasuki hutan, dia memang kehilangan sinyal lokasi kita. Meski Tuan bilang ingin aku dan Sonny bergegas turun untuk memberikan sinyal pada Jeff. Sebenarnya dia telah menggunakan cara untuk memberikan sinyal pada mereka sejak awal. Jasper menjelaskan dengan ringkas. Cara apa? Dewi sangat penasaran. Kamu tidak perlu tahu. Jasper tidak ingin wanita itu tahu terlalu banyak. Apa dia memasang alat pendeteksi di tubuh hewan? Tidak. Hewan juga tidak meninggalkan hutan. Dewi sekuat tenaga memikirkannya. Apa meletakkan di tubuh burung? Burung bisa terbang ke langit. Bukankah bisa mendapatkan sinyal? Memangnya burung bisa terbang setinggi apa? Meski terbang sampai ke langit, tetap aja tidak ada sinyal. Ujar Jasper sambil tertawa. Lalu, bagaimana caranya? Dewi sangat penasaran. Sepertinya aku harus mempelajari kemampuan dan pengetahuan yang baru. Tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara konvensional. Lebih baik kamu mengobati penyakit Tuan saja. Jasper mengingatkan dengan tegas. Sudah tertunda begitu lama. Sudah terjadi infeksi pada lukanya. Siapa yang menyuruh kalian mengusirku? Dewi melirik kesal padanya. Tidak sadar diri. Ini. Jasper tidak mampu berkata apa-apa. Baiklah. Aku akan mulai mengobatinya malam ini. Dewi juga ingin segera menyembuhkan pria itu. Sekarang dia makin tertarik pada pria itu. Dia harus menemukan kesempatan untuk menanyakan bagaimana pria itu memberikan sinyal lokasi mereka. Bab 1787. Setelah kembali ke kastil keluarga Moore, Dewi segera menyiapkan obat herbal dan meminta petugas medis merebusnya agar Lorenzo bisa menggunakannya untuk berendam saat malam nanti.
Kemudian, dia kembali ke kamar dan berendam air panas dengan nyaman. Lalu dia pun tertidur setelah mengeringkan rambut dan mengobati lukanya. Dia memang orang seperti ini. Bisa makan dan tidur tanpa memikirkan hal lainnya. Tidak ada satu hal pun yang bisa mempengaruhi suasana hatinya. Namun, sebelum tidur, dia tetap teringat kalung emas hitam miliknya. Mengingatkan dirinya sendiri dalam kondisi yang setengah sadar bahwa dia harus mengambil kalung itu kembali. Entah telah tertidur berapa lama, Dewi terbangun karena suara petir yang menggelegar di luar. Dia mengucek matanya, lalu terdiam dan bersiap melanjutkan tidurnya. Tetapi ada orang yang mengetuk dari luar. "Tabib Dewi, Anda sudah bangun?" "Belum," jawab Dewi yang masih ngantuk. Pelayan wanita yang ada di luar itu langsung terkekeh. Jelas-jelas dia sudah menjawab, tapi malah mengatakan dirinya belum bangun. "Tabib Dewi, Tuan sudah kembali. Kak Jasper meminta Anda menyiapkan pengobatannya." Pelayan wanita itu kembali mengetuk pintu. "Merepotkan Anda." "Baiklah." Dewi bangun dengan enggan, berganti pakaian, mengucek matanya yang ngantuk dan berjalan keluar. "Tabib Dewi, di luar hujannya sangat deras. Malam ini Tuan berendam obat-obatannya di dalam kamar saja," ujar Jasper. "Terserah dia." Dewi menguap. "Bawakan kotak medis dan jarum peraku." "Sudah siap. Tuan sudah di kamar. Masuk sekarang saja." "Ayo." Dewi mengikuti Jasper memasuki kamar Lorenzo. Kamarnya sangat besar. Setelah melewati sebuah ruang kerja kecil, barulah bisa melihat rak khusus anggur. Ruang tidurnya baru terlihat setelah memasukinya. Ranjang besar berwarna putih ini terlihat sangat rapi dan bersih. Hanya ada sebuah jam beker dan sebuah buku kuno yang diletakkan di atas nakas. Tidak ada apapun selain itu. Seluruh kamar itu memberi kesan sederhana dan rapi, seperti karakter pemiliknya yang luar biasa tenang. "Tuan sedang di kamar mandi. Mohon tunggu sebentar." Jasper berjalan ke dekat kamar mandi, lalu mengetuk pintu sambil melaporkan dengan suara kecil, "Tuan, Tabib Dewi sudah datang." Setelah dijawab dengan suara rendah dari dalam, Jasper membuka pintu dengan hati-hati dan berkata pada Dewi, "Tabib Dewi, silahkan. Bukankah kalian meminta tabib berpengalaman yang melakukan akupuntur dan aku hanya perlu mengarahkan dari samping?" Tanya Dewi penasaran. "Mana orangnya?" Tabib itu melarikan diri karena ketakutan akan peperangan suatu malam. Jasper menjelaskan dengan suara rendah, "Malam ini Anda saja yang mengobati Tuan. Setelah orangnya kembali, barulah menyuruhnya melakukan akupuntur." "Yah, tidak ada cara lain lagi." Ekspresi Dewi terlihat enggan. Dia berjalan mendekati ogah-ogahan. Lorenzo berbaring santai sambil memejamkan mata di bak mandi yang berbentuk bulat itu. Dia hanya melilitkan handuk untuk menutupi bagian bawah tubuhnya dan bagian atasnya dibiarkan begitu saja. Di dalam ruangan yang dipenuhi asap itu, tubuhnya yang seksi dan menarik semakin menggoda. Wajah tampannya tampak sedikit lelah. Keningnya sedikit mengernyit seperti sedang memikirkan sesuatu. "Tuan, Tabib Dewi sudah datang." Jasper mengernyitkan alisnya saat memperhatikan ekspresi Dewi. Sepertinya tebakannya tidak salah. Wanita tomboy ini benar-benar mengincar ketampanan Tuan. Benar-benar tidak tahu diri. Beraninya mengincar Tuan. Lorenzo menanggapi dengan samar. Lalu membuka matanya perlahan dan menatap dingin ke arah Dewi. Masih belum puas. "Kalau tidak diperhatikan, bagaimana bisa mengetahui kondisi penyakitmu?" Dewi mengelak. "Duduklah. Aku lihat luka di pinggangmu." Lorenzo mengerutkan kening dan duduk dengan enggan. Dewi mendekati tubuhnya untuk melihat dan tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan alisnya. Sudah bernanah. Harus segera melakukan tindakan. "Apa?" Jasper langsung panik begitu mendengar. "Bukankah sebelumnya hanya perlu berendam obat-obatan dan diakupuntur? Apa kamu tidak melihat lukanya cukup parah sekarang?" Dewi menunjuk luka itu dan berkata dengan tegas. "Sebelumnya lukanya hanya sebesar telur, sekarang sudah selebar telapak tangan. Lukanya akan terus membesar jika dibiarkan. Toksin akan masuk ke tubuh dan mempengaruhi organ di dalamnya." "Tidak. Mungkin saja sudah mempengaruhi organ dalam." Bab 1788. Jasper langsung panik begitu mendengarnya. "Lalu, bagaimana?" "Ambilkan pisau," ujar Dewi mendesak. "Ini, gunakan ini." Lorenzo mengeluarkan belatinya yang berbentuk bulan sabit dan menyerahkannya pada Dewi.
Obati sesuai prosedur. Tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Dia mengatakannya dengan santai. Seperti yang akan dibuang dagingnya adalah orang lain dan bukan dirinya. Aku akan menyiapkan obat anestesi. Ujar Dewi sambil berdiri. Tidak perlu. Lorenzo sedikit tidak sabar. Selesaikan dengan cepat. Akan sangat sakit. Dewi mengingatkannya. Aku harus memotong semua bagian yang membusuk ini. Cerewet. Lorenzo memejamkan matanya. Baiklah. Kamu yang mengatakannya. Dewi tidak berbicara lagi. Dia duduk miring di tepi bak mandi dan mulai memotong daging busuk di luka Lorenzo dengan belati berbentuk bulan sabit itu. Jasper menatap dari samping dengan perasaan khawatir dan terenyuh. Dewi melihat Lorenzo sekilas. Dia sedikit mengernyitkan alisnya tanpa mengeluarkan suara apapun. Seperti tidak merasakan sakit. Darah kotor berwarna merah gelap mengalir keluar dan menetes perlahan ke dalam bak dan membuat ramuan obat berwarna coklat itu berubah menjadi semakin gelap. Aroma obat herbal yang awalnya merebak di kamar mandi, sekarang telah berganti dengan aroma amis yang menyengat. Dewi memotong daging busuk itu dengan sangat sigap. Aku keluar dulu. Kamu pakailah celanamu. Lalu keluar, aku akan mengobati lukamu. Saat mengatakannya, dia langsung mencuci tangan dan keluar dari kamar mandi. Tuan, Jasper menutup pintu, lalu memapah Lorenzo berdiri. Anda tidak apa-apa. Apa sakit? Tidak apa. Ekspresi Lorenzo terlihat tenang. Setelah keluar dari bak mandi, dia membersihkan ramuan obat dengan handuk, lalu memakai celana dan berjalan keluar. Lukanya terus mengeluarkan darah dan segera membuat celana tidurnya berubah menjadi warna merah. Duduk. Dewi sedang menyiapkan kain kasa dan obat. Lorenzo duduk di sofa sambil menyeka rambutnya dengan handuk. Jasper menuangkan segelas air untuknya. Tetapi dia malah berkata, "Vodka, tambahkan es." Ini, biarkan dia meminumnya. Dewi sedang mensterilkan jarum peraknya. Nanti akan sangat sakit. Minum sedikit anggur bisa meredakan rasa sakit. Jasper menuangkan segelas vodka untuk Lorenzo dan bertanya dengan perasaan tidak tenang. Tabib Dewi, perlukah memberi Tuan sedikit obat pereda sakit? Perlukah? Dewi menatap ke arah Lorenzo. Tidak perlu, ujar Lorenzo sambil meminum anggurnya. Yang penting bisa menahannya. Dewi tersenyum. Rasa sakit tadi tidak ada apa-apanya. Setelah diobati nanti, akan semakin parah. Kamu harus mempersiapkan dirimu. Kenapa kamu begitu cerewet? Lorenzo menatapnya dengan perasaan tidak senang. Dewi menaikkan alisnya dan tidak berbasa-basi lagi. Dia mengambil kotak medisnya dan berjongkok di depan pria itu, lalu bersiap untuk memberi obat. Aku akan mengoleskan obatnya. Tahan sedikit. Cerewet. Sebelum menyelesaikan perkataannya, sekujur tubuh Lorenzo langsung bergidik dan dia mengerang. Benar. Wanita tomboy ini tidak berbicara omong kosong. Rasa sakit saat memotong daging itu tidak ada apa-apanya. Sekarang barulah rasa sakit yang tidak tertahankan itu. Rasa sakit ini seperti ada sebuah bor yang menusuk jantungnya dengan mendadak hingga membuat sekujur tubuhnya meringkuk. Dia mengepalkan tangannya dengan kuat. Urat di pelipisnya mulai menonjol. Matanya pun mulai memerah. Tuan, Jasper panik. Tabib Dewi, lebih pelanlah. Itu mustahil. Dewi tidak tergerak sedikit pun karena dia telah terbiasa melihat hidup dan mati. Dia mengoleskan obat untuk Lorenzo dengan sigap, lalu mengambil gulungan kain kasa dan membungkus luka itu. Karena luka itu sedikit besar, kain kasa itu harus dililitkan di pinggang dan dia harus berjongkok di depan pria itu, lalu melilitkannya dengan kedua tangan satu putaran demi satu putaran. Lorenzo sangat tidak terbiasa ada seorang wanita yang begitu dekat dengannya. Dia mengernyitkan alisnya dengan tubuhnya yang kaku dan tegang. Meski masih merasakan rasa sakit itu, matanya tetap mengawasi wanita itu untuk mencegah wanita itu berbuat tidak senonoh padanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.